Para bapak, para ibu, hadirin hadirat ingkang kinarya kangge nglajengaken pengaosan tafsir surat An-Najm, surat An-Najm ayat 30 sekawan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afara'aital ladzi tawalla wa a'ta qalilan wa akda. A'indahu ilmul ghaibi fa huwa yara. Am lam yunabbah bima fi suhufi Musa wa Ibrahim alladzi waffa. Alla taziru waziratu wizra ukhra wa an laysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura summa yujzahul jazaa'al awfa wa anna ila rabbikal muntaha wa annahu huwa amhaka wa abka wa annahu huwa amata wa ahya wa annahu khalaqa zawjaini dzakara bil unsa wal unsa min nutfatin idza kunna wa anna alaihi nas'atal ukhra wa annahu huwa alna wa aqna wa annahu huwa rabbus sira wa annahu ahlaka adal ula wa samuda fama abqa wa qauma nuhin min qabl innahum kanu hum atlamu wa Allah wal mu'tafikata ahwa fawassaha ma wassa fa bi ayyi ala'i rabbika tatamaru hada nadirun minan nuduril ula asifatil asifah laisa laha min dunillahi kashifah afa min hadal hadisi ta'jabun wa tabhakuna wa la tabkun wa antum samidun fasjudu lillahi wa'budu. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasul karim wa ana ala dzalika minasyahidin. Ini akhir dari surat An-Najm. Ini ayat 33, 32 ini menjelaskan fala tuzakku anfusakum wa a'lamu biman ittaqwa. Jangan mensucikan diri kalian, tidak boleh merasa ujub bangga kita ini apa yang terbaik ujub niku boten naksa. Fala tuzakku anfusakum wa a'lamu biman ittaqwa. Makanya teng hadis-hadis niku lene wong biasa ngelak banyak coba bangga. Makanya di Nabi lene sing biasa ngelak gawe nopo-nopo dipuji ya. Nek lan panjenengan lene wong seneng muji nang awak, nek iso teng tafsir Ibnu Katsir niku mengutip ayat niki, menafsiri ayat niki. Jumun lemah raupen nang wajahe sing biasa muji. Tapi ulan banyak lek mau muji diraupi lemah tambah ditraktir. Awal-awal pakai model-model ini puji senang, kupluk langsung gak kuat. Tapi lihat gak dipuji gegeran sampai setahun gak cukup. Langsung tak milih dipuji, mau milih dicaci. Dicacikannya apa tuh? Dipuji melayang. Maka gak oleh. Bulan bandela ini mau senang puji. Raupan dari Nabi, cuman lemah raupan wajahnya sing biasa muji. Aja ditraktir, mana ditraktir. Oke, berlawanan dengan panjenengan kali beritain Nabi.
seneng dipuji, nek enek wong muji malah diraupi wateman. Nah, kula panjenengan seneng dipuji, nek enek wong muji malah ditraktir. Seremok ya. Ini gak oleh kula panjenengan. Bahkan nama mawon ditafsir Ibnu Katsir niku menafsiri ayat ini fala tuzakku anfusakum wa a'lamu biman ittaqaa. Pada nama seorang perempuan ada anak kecil. Suatu Nabi, siapa nama ini? Barok. Orang yang selalu meninggikan ini orang pola kebaikannya. Api pol. Ganti ke api. Jadi orang nama ini pola lah. Nama ini sing api. Pola ganti Zainab kata. Ganti Zainab. Namanya hanya Abdullah, Abdul Rahman, hamba. Kenapa? Karena manusia itu tidak boleh menjas, memastikan dirinya adalah orang yang terbaik. Gak enak. Kita boleh, bahkan orang yang sering memuji mawon orang banyak itu gak senang. Kudu rapi atau ditraktir ini wong senang mau. Nah, ini kelambannya lagi iman derek kuat atau iman derek jejak, berarti senang dibu. Lek dicaci muridmu, iman ini konsleksi aja derek kuat, bukan konsleksi derek kuat. Tapi lek wis iman ini apa? Kurang panjenengan kuat, takwa ini kuat, iman ini api, dipuji gak ngaruh, dicaci gak masalah. Nah ini kira-kira lek dicaci saya murid loh. Berarti saya perlu latihan mati, perlu latihan mati. Niki ayat ini. Afara'aital ladzi tawalla. Ceritakan Muhammad. Ceritakan Muhammad, apakah kau tidak tahu orang-orang yang berpaling dari iman? Jadi ada orang yang berpaling gak gelem iman, gak gelem iman. Lahirkan dalam ayat Rabbi. Jadi ketika dikritik, takrita di gede elek gak dihargai, mulan panjenengan bola balik. Jadi kan gak dihargai, maka berpaling atau gak nyaman. Maka nih waqala inni khashitu adaballah fadomina lawan muhiru law ayyajhala anhu adaballah ibraja ila syirki wa atau mimani kana faraja wa atau qalila wa abda wa atau qalila wa abda. Maksudnya itu orang yang sedikit beramal dan sisanya yang terbanyak itu medit. Sisanya medit. Kasarannya ngoten. Orang tanda-tanda orang yang imannya lemah atau ini masalah keyakinannya, agamanya tidak mantap 100%. Ini gampang kena masalah. Jadi gampang gak kuat menghadapi ujian. Wa qalilan wa abda. Ngamal titik enek kerutan titik langsung gak terus sering nomor. Jadi wa abda. Wa qalilan wa abda. Jadi ini kata ulama tafsir ini. Dicontohkan memiliki tentang tafsir ini enek wong gali sumur. Diibaratkan ayat enek wong gali sumur. Giliran ketemu pantangan dalam penggaliannya bertemu dengan batu besar, langsung gak diterus penggalian, padahal sudah jeruk. Mana airnya 10 meter, sudah penggaliannya mendapatkan 5 meter. Kan kurang separuh. Krono enek ganjelan batu, ada ganti terus. Perumpamaan ini wong niki wa qalilan wa abda. Jadi ketika ada rintangan orang yang imannya lemah balik arah. Karena enggak menurut kan. Jadi gak ada yang terusan. Bayangkan sejarah muslim, sejarah orang-orang yang beriman, tanpa
tambah iman malah tambah berat tantangannya. Terus jenengan iman sih pertama kali ngalakukan syahadat sudah disiksa di orang kafir. Terus orang pertama kali mengucapkan kalimat syahadat langsung disiksa, langsung dikucilkan. Ternyata bukan hanya sampai di situ penyiksaannya. Tanda terakhir kudu hijrah, keluar dari tanah kelahirannya. Paham ya? Tambah berat. Bulan batinan boten, kena musim panas gerges. Bingung, kena musim dingin ya pancet hadir subuh. Kayak ngoten tersinggung titik hilang. Namanya iman imitasi kawe. Iman wong kawe kayak ngoten. Kena ekonomi masalah dicelakut bojone langsung gak jamaah gak ngaji. Gak ngaji masalah kekiran. Jadi kekiran di podo mahluke korbane ibadah sing abadi, jadi sing abadi. Nilai sing abadi yang hilang. Makanya termriki dijelaskan afara'aital ladzina ceritakan Muhammad orang-orang yang mudah berpaling. Siapa dia? Wa'aqalilau wa'aqba. Melakukan bekerja beribadah gede, rintangan langsung disinggung koncone wis murid, gak nang masjid, gak ngaji. Kata ngoten. Termasuk awal-awal dhewe. Niki penting ngaji tafsir. Allah niki nyinggung imannya sampai ini kayak ngoten. Tapi bagaimana Allah memuji imannya para sahabat, imannya orang-orang yang soleh. Apa pantangan? Dua hilang, sudah hilang ke masjid, wae ojo ke masjid kono manis. Gara-gara sudah hilang. Makanya sedangkan ngaji yo, cek dua ilmu yo nopo orang beriman siyen niku. Bukan hanya harga diri, semuanya dikorbankan demi mendapatkan ridho Allah. Wa aqta qalilan wa aqta. A'indahu alimul ghaibi fa huwa yara. Niki kula panjenengan ngamal di terus karena di sisi Allah. Apakah di sisi Allah? Dialah yang mengetahui hal-hal yang gaib. Kemudian kamu. Jadi apa namanya? Apakah mereka mengetahui hal-hal yang gaib? Mengetahui ini termasuk asbabun nuzul ayat 34 ini. Termasuk Sayyidina Utsman. Menjabarkan karakter orang-orang yang imannya lemah. Karakter orang-orang yang imannya lemah ketika beribadah kencang terus ini masalah ujian kecil langsung berhenti. Niku wa'aqta qalilan wa'aqta. Wa a'indahu ilmul ghaibi fa huwa yara. Apa orang-orang mereka atau di sisi mereka orang-orang kafir ini, orang yang lemah imannya itu mengetahui hal yang gaib, mengetahui hal adanya siksa akhirat atau nopo, siksa kubur atau roh akhirat. Kemudian dia nampak jelas sumerep lam yunabba bima fi suhufi Musa wa Ibrahim alladhi waffa. Sebaliknya sudah diceritakan apa-apa yang ada di mushafnya Nabi Musa dan mushafnya Nabi Ibrahim yang selalu menyempurnakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya niki nyinggung awalnya nyinggung orang-orang kafir Mekah, termasuk Walid bin Mughirah, asbabun nuzulnya indahu ilmul ghaibi fa huwa yarani. Kok iso protes gitu? Kok iso protes Nabi Muhammad yang menyampaikan wahyu
Apakah orang ini yang protes orang-orang Mekah ini mengetahui hal yang gaib, sumber alam malakut, alam wahyu mereka, terus kok mendebat orang yang membawa wahyu? Kok ini wong ngaji Quran sing benar-benar dianjurno Nabi, kok malah dikalahkan oleh orang-orang yang rapat yang mengikuti pikiran ide. Jadi ini pendapat-pendapat yang mampu mengalahkan orang-orang yang mengikuti nas hadis, nas Quran, tapi dikalahkan oleh omongan-omongan orang-orang yang mengikuti keinginan hawa nafsu, tidak punya landasan. Amin. Jadi mampu menghalangi orang berbuat baik yang berlandasan dengan kekuatan dalil, kekuatan wahyu. Antara ini Nabi dibantah oleh orang-orang yang tidak memiliki wahyu. Padahal di wahyu pun sendiri sebelum Nabi Muhammad diturunkan sudah diceritakan dalam mushafnya Nabi Musa. Ini kitab Samawi, kitab Taurat. Kudu nilai wahyu bantai dengan wahyu kan modern. Tapi tidak, itu orang-orang kafir Mekah ini malah protes dengan pikiran ide. Jadi bulan panjenengan tidak setuju dengan pengajian itu. Kenapa? Juga tidak setuju, tidak sesuai zamannya. Wah, tidak sesuai kondisi. Loh, nopo merono ngaji Quran, ayat Quran, hadis Nabi yang benar-benar kapanpun mawon relevan dan sesuai. Jadi juga boleh bulan panjang bertindak suni singo. Oke, amlam yunabba bima fi suhufi Musa wa Ibrahim alladhi wafa. Tentaurat mantu ini dijelaskan pokok menyebutkan bukankah apakah tidak diceritakan di mushafnya Nabi Musa dan mushafnya Nabi Ibrahim yang selalu wafa ini orang yang selalu konsisten menyampaikan syariat. Apa yang diperintah Allah disempurnakan. Makanya Nabi Ibrahim alladhi wafa. Pembangun yang diperintah oleh Allah beres. Dibuktikan di Nabi Ibrahim. Suruh nyembelih anak ya gelem. Suruh hijrah ya gelem. Suruh hijrah gelem nopo sing gak sempurna. Suruh bangun Ka'bah. Ini wong loro gak boleh proposal. Nabi Ibrahim. Benar. Nabi Ibrahim disuruh bangun Ka'bah, gak kerja mau Mesir, gak kerja mau Palestina. Langsung mau nurut Nabi anak. Bulan panjang suruh bangun masjid, sak dunia rola. Ini bangun masjid, ayo urunan, betul. Masjid itu Khalilullah. Ini Allah apakah tidak diceritakan di mushafnya Nabi Ibrahim? Yang mana Nabi Ibrahim itu alladzi wafa. Wa idza tuliya Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fatammahun. Surah Al-Baqarah. Ketika Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah dengan bermacam-macam perintah, maka Nabi Ibrahim fatammah semuanya disempurnakan. Nek kula kan milih-milih sih. Iki ngontok nopo orang, iku iso nyaman nopo orang, iki rugi nopo orang. Sing mikir Nabi Ibrahim kan tanpa berpikir. Meskipun nyawanya terancam, meskipun diobok, meskipun musuhe sakapku, meskipun musuhe keluarga dhewe wani berlawanan arah. Sing penting mendapatkan ridho. Nek sampeyan boten iki kira-kira orang keluarga. Iki kira-kira posisi awak tambah aman apa ora kan. Jadi nimbang-nimbang kekuatan pertolongan Allah ditimbang oleh kekuatan makhluk. Terus apa? Iki nek awak terlalu nempek iki kira-kira urip apa ora. Paham ya? Kira-kira nek awak iki. Tapi Nabi Ibrahim tidak dipuji oleh Allah. Wa Ibrahim alladzi wafa. Apa maksudnya? Intinya menjelaskan Nabi Ibrahim, Nabi Musa, orang-orang yang begitu luar biasa menyampaikan wahyu ilahi, mengutamakan perintah Allah dengan bermacam resiko, ternyata semuanya endingnya baik. Endingnya Nabi Musa
Ibrahim Namrud. Wes ujian-ujian yang mengorbankan nyawa wis lewat. Sing menguji kecintaannya diuji anak disembel. Orang banyak dosa anak ya habis ini jalan wae wis bingung. Betul kita begitu lemah iman kita. Maka dipentingkan ngaji di roh lan panjenengan posisi iman meningkat atau menurun. Lalu meningkat atau tambah dekat dengan kematian, iman kurang tambah meningkat atau tambah menurun, merosot, tambah cinta ke dunia atau tambah cinta ke dunia. Ujian kan tulang banyak ternyata tambah tua yang dipikir bukan malah pengiran, bukan alam akhirat, malah mikir kutu kan. Dan saudara, mikir anak belum mapan, kata mati mikir anak belum mapan. Kata nuwun sing ngoten. Sekolah niki nek boten ngaji, nek boten ahli Quran, nek boten ahli akhirat, ahli ilmu. Tambah sepuh bukan malah tambah mikir bagaimana suatu pengiran akan dimintai pertanggungjawaban nikmat yang telah diberikan oleh Allah, malah tambah mikir keluar ya opo anak dulu kerja wae. Padahal wis sepuh mikir urusan dunia. Niki maka dicontohkan Nabi Ibrahim. Ala tasiratu wisra. Matur-matur menjelaskan nah bagaimana musab Nabi Musa, bagaimana musab Nabi Ibrahim, yang mana di musab-musab tersebut ala tasiratu wisra. Yang mana seseorang tidak mampu, tidak bisa menanggung dosa yang lain. Tidak menanggung perbuatan yang dilakukan oleh orang lain. Jadi ayat ini jadi di zaman antara Nabi Nuh kita tafsiri boten di antara zaman Nabi Nuh sampai Nabi Ibrahim, umat manusia ketika melakukan kesalahan, contoh umat atau pembunuh, maka yang dikisos bukan hanya yang melakukan, tapi keluarga dikene sambang baik dimate tambah parah zaman ini. Sebelum Nabi Ibrahim, antara zaman Nabi Ibrahim, Nabi Nuh sampai Nabi Ibrahim. Dan dengan sebab perbuatan yang begitu merugikan, akhirnya turunlah musab Nabi Musa, musab Nabi Ibrahim itu tidak berlaku lagi. Tapi kan bisa tinggi tambah. Ala wasiratu wisra. Ala wa tidaklah tidaklah seseorang melakukan perbuatan dosa akan menanggung dosa atau dilimpahkan dosanya kepada yang lain. Asbabun nuzul berikut. Di zaman Nabi Nuh ketika orang yang lain dijadikan korban. Maka ini diceritakan cerita zaman Sir. Tambah terakhir syariat ini tambah mudah. Mantan wa alaisa lil insani illa ma sa'a. Termasuk ayat ini yang sering dijadikan dalil, tidaklah seorang manusia akan memperoleh kecuali apa yang telah mereka lakukan. Dikira Abdullah bin Abbas menjelaskan ayat ini, kan ini yang menjadikan dalil orang tidak akan mampu mendapatkan pahala atau dosa kecuali apa yang mereka lakukan. Di bulan panjang tidak tahu sholat, tidak tahu haji, tidak mungkin dapat pahala haji. Kata Abdullah bin Abbas, ayat ini sudah dimusnah, dimansukh, sudah tidak berlaku. Ada yang mengatakan tentang tafsir Qurtubi. Ulama mengatakan wa alaisa lil insani illa ma sa'a. Niki orang yang tidak akan mendapatkan kecuali apa yang telah mereka lakukan itu bagi orang-orang kafir. Tapi orang mukmin tidak. Kenapa? Karena sepakat hadis sahih. Orang tidak haji bisa dihajikan keluarga. Orang yang tidak punya amal tapi kok gada memiliki 3 amal, punya anak soleh, punya amal jariah, punya ilmu manfaat, maka meskipun dia tidak beramal, maka dia akan mendapatkan tambahan amal. Makanya ayat ini kata Abdullah bin Abbas dimansukh di Musa. Tapi kata ulama tafsir tetap berlaku. Tapi yang dimaksud itu adalah orang-orang yang kafir. Tapi Imam Syafi'i dengan dalil ini
wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Ini ditulis nih tentang tafsir Ibnu Katsir. Kiriman Fatihah itu tidak nyampe hilafan. Dengan kirim Fatihah, arwah-arwah dikirimi Fatihah itu tidak nyampe. Ini pendapatnya Imam Syafi'i. Tapi lek doa sedekah dikirim kepada ahli kubur itu akan memperoleh pahala. Iki sepakat. Tapi lek kirim Fatihah dengan tadi ayat Quran itu mau hilang. Tapi pendapat salah satu pendapat Imam Syafi'i mengatakan kirim Fatihah itu tidak nyampe. Tapi ulama-ulama yang lain sepakat nyampe. Alasan Imam Syafi'i ayat ini wa laisa lil insani illa ma sa'a. Meskipun Abdullah bin Abbas sudah menganggap ayat ini dirusak, terus ada pendapat ulama yang lain ditulis tentang tafsir Qurtubi itu bagi orang mukmin tidak berlaku, tapi lewat kafir berlaku. Kenapa kata orang kafir tidak mampu diberikan syafaat? Lawan sallallahu Muhammad. Jadi kami. Jadi Imam Syafi'i ini kan boten nyampe pendapat Imam Syafi'i. Jadi ilahi Fatihah, susun hadiah Fatihah tadi boten nyampe. Tapi lek sedekah doa itu nyampe. Terus kalau pikir yo nanti perbedaan ini. Kalau pikir lek kirim Fatihah enggak nyampe tapi lek doa lek sedekahnya. Ini kita Kasir. Ibnu Kasir itu menafsir ini pendapat ini dengan sebab ini madzhab Syafi'i, Imam Syafi'i bukan madzhabnya. Imam Syafi'i apa? Tapi le ashabnya termasuk Imam Nawawi di boten setuju terhadap Syafi'i dan Imam Syafi'i. Jadi mujma'ah kata ulama termasuk Ibnu Taimiyah. Niku mengatakan kiriman banyak Fatihah itu nyampe. Biasa kita enggak usah geger. Mentang-mentang ditampai terus gak ngirim Fatihah. Rumah itu. Kok ngamalin pas-pasan apa-apa. Milok sing bulan listrik kaya niku gak oleh. Wis pokoke bulan panjenengan berbuat kebaikan dipersiapkan kangge ahli kubur itu sangat masuk akal. Rakenas lek nyampe nek dalil iki dijadikan wis melanggar mujma'ah kata ulama-ulama tafsir. Ketika ayat ini dijadikan dalil untuk amal orang yang hidup tidak akan nyampe kepada orang mati, itu melanggar hadis sahih. Melanggar kesepakatan banyak ulama. Mungkin Imam Syafi'i ini tidak dijadikan alat ini. Nopo? Mungkin mawon ini. Mungkin Imam Syafi'i kok iso bertapan ini karena nopo lek dengan ngandel amal wong lain lan liyane. Nek sampai ana sing masjid aku tak nang omahe. Ini lek bahaya. Mungkin iku wandalane wong alam nopo. Iki wa Allah sanil insan illa termasuk ayat ini menafsiri Sayyidina Utsman bin Affan ala taziratu wizra termasuk Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu beramal. Sayyidina Utsman iki lek ngamal wis tentean wis pokoke korban kabeh apa sing duwe. Suatu ketika diprotes di sana, baik Utsman, maknanya itu kok sedekah kayak ngono jor-joran. Terus apa? Kamu itu apa berbuat seperti itu? Kok enggak memikirkan masa depan? Keluarga yo, anak yo. Terus kehidupan kan konten aja. Wis awak kuat ini ngelawan enek sing ngertai. Lah Sayyidina Utsman ngoten, enggak. Aku banyak dosa. Kata Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman ini orang yang masuk Islam ketika di Mekah sih gawat-gawat tapi yang musuh sih kata pada wis hijrah ke Habasyah. Jadi ketat-ketat wis sudah beriman nyawa taruhannya ngono ketika wis di Madinah. Ketika berinfak luar biasa besar, ditanya itu lho, apa sampeyan kok ngene? Aku sih akeh dosa sapa di pengiran di sepuro kae. Sebabnya ngamal baik.
Bayang saya tidak Usman kayak ngoten iki akeh dulu. Wis gampang jari dulu niki. Wis gampang dosane sampean tak kowe. Sampean sudah kok aku tak jaluk utami. Ya dikei, diparingi. Diparingi dulu iki. Wis sampean lek wedi ngono wis sampean rene dunyane lah tak tanggung dosane sampean. Omah wong gaya. Ini wong apa namanya wong gak paten-paten. Sing penting ini duit wani nanggung dosa. Terus kan kok orientasinya dunia kan. Mulai siap ke sini. Ketika ada orang ketakutan akhirat, berbakti terhadap perintah Allah, wis ini lek di akhirat wis ini tak tanggung akhirat. Mulai piye? Stene duit haram, duit korupsi, duit sombong itu. Ala rene gampang aku sing ganggu. Karena apa? Pancen masalah iman ini masalah. Zaman siapa seorang model-model. Saat ini kata malu. Mojo yo model gampang. Iki duit haram, guys. Ini duit haram halal. Coba dikutumbas di tangan duit ini. Gak mandang ini di zaman Sayyidina Utsman tapi gampang aku sing nanggung dosanya. Dikai Sayyidina Utsman ya sing kita kaya. Tapi bukan berarti mengatakan nanggung dosa teman diniati ini saudara saya. Tapi orang yang mengatakan kayak model koten ini wani nanggung akhirat. Tapi itu ayat namun itu hal yang seperti tidak bisa. Misalkan kalau rasulan kalau saya ibadah sing nanggung ya begitu boten saged. Ala taziru wasiratu bisra. Saya bilang aku nanti. Saya makan. Wah, ya sholat saya itu. Wes aku sing nanggung dosa iki. Wes gak berlaku tadi. Ya sing ngejak tambah dosa, sing kelok ya pancen oleh dosa. Sing ngejak dua kali lipat. Sing dijak ya dosane meninggalkan niku namine lek nambah kebaikan tambah ditambahi dua kali lipat. Lek lakoni dhewe oleh satu kali ini satu pahala. Wa alla isani insani illa masa. Wa anna sa'yahu sawfa yara. Sungguh kalian apa yang telah kalian lakukan pasti semuanya akan terlihat. Pasti kalian akan melihat apa yang telah kau kerjakan ketika di dunia. Ulang panjenengan iki nunggu kayak tadi ini. Jamaah subuh kene mau buat nasahyahu saufaya. Jenengan nenek pengajian gak ketemu masjid itu mending ketok Enek salat jamaah jenengan gak jamaah malam ini nang omah, getun calawase. Wa nasahyahu saufaya. Apa yang kalian lakukan ketika di dunia, maka besok akan nampak semua itu. Ketika bulan ada peluang kebaikan kok enggak diambil. Ketika bulan panjang bisa menghindar kejelekan kok tidak menghindar. Ketika bulan panjang memaksa melakukan kebaikan meskipun berat, itu akan puas menerima hasil. Paham? Lek bulan panjang memaksa, ternyata bulan panjang berhasil melawan keinginan nafsunya yang ingin senang-senang, maka itu akan bersyukur kepada Allah. Memuji Allah, alhamdulillah kami berhasil memerangi hawa nafsu. Tapi ketika tidak berhasil bulan panjang memilih berlawanan dengan perintah Allah, semuanya kata Allah saya saufayar. Apa yang kalian menjadi keputusannya ketika di dunia, pasti engkau mendapatkan hasil. Panen milih dulu, milih susu, milih dari pagi lah. Milih timbang sholat jamaah, milih timbang ngaji, milih yang lain, milih kehidupan dunia. Dikisingan dalam keadaan kondisi yang seharusnya memilih kebaikan. Kok tidak dipilih maka dia akan nampak di akhirat. Summa yujza'ul jazaa'a. Kemudian orang tersebut akan dibalas secara sempurna. Sempurna pada alfa. Wis pola ya Allah, lek rumono. Jadi penyesalan itu apa? Summa yujza'ul jazaa'a. Lek tunjukkan ini ayat saja. Apa gak ngaji? Mari. Wis seru.
Tsumma yujzahu jazaan apa yang telah kau lakukan akan mendapatkan balasan yang sempurna balasannya. Jazaitu sa'yahu wa bisa'yihi wa anna ila rabbikal muntaha wa anna ila rabbikal muntaha, karena semuanya puncak akan kembali kepada Allah. Sinten sing gak mati. Semuanya puncaknya, ulama endingnya, akhirnya suatu kersane Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nek tentene giliran apa ta? Saiki boleh lah bulan panjang sing nyiar sing bulan inna lillah. Suatu saat sing nyiar wa inna ila rabbikal muntaha. Semuanya kau akan pasti ending akhirnya akan kembali kepada Allah, dibangkitkan dari kubur dan dibalaslah setiap langkah, setiap ucapan, setiap niat yang pernah kita lakukan ketika di dunia, maka semuanya akan sempurna balasan Allah. Mungkin bulan panjenengan tidak menyia-nyiakan kebaikan yang bisa dilakukan, terus bulan panjang kok sia-siakan, menyesal sakawasi. Nah, duit kecuali pancen kondisinya tidak bisa melakukan kebaikan lain. Kondisi ini iso ngaji, kondisi ini iso nambah kebaikan, kondisi ini iso ningkat ibadah amal solehnya, tapi nggak diambil gara-gara ngantuk, malas, sombong. Makanya terdengar ayat ini. Ninggung sedoyo Allah. Nah, di orang-orang yang seperti itulah yang rugi. Tapi lek bukan panjang gak ibadah, keratan panjang terus. Kenapa kau sholat sendirian? Kenapa kau harus tidak mengikuti pengajian? Keratan nopo? Keratan bulan panjang disibukmu. Hal-hal yang pokok temenan, gak bisa temenan. Nah, ini gak akan menyesal bagian balasannya. Selama dia tetap iman, sujud, maka itu akan menyempurnakan kekurangannya. Tapi yang sudah diberi nikmat, kelonggaran waktu, rezeki, kok ada hanya kok tidak dijadikan kesempatan untuk meningkatkan amal soleh, itulah yang akan menyesal selama sing kita ingin balik. Wa annahu atqa wa atqa, kata Allah, karena dialah Allah yang mampu, orang mampu bisa menangis dan mampu bisa tertawa. Jadi sing iso nangis ini namun Allah. Kadang orang bukan harta, bukan dunia, bukan jabatan yang mampu menertawakan dan menangiskan, menyedihkan ulang pada. Tapi Allah, kadang ada orang gara-gara jabatannya menangis. Kadang orang bisa tertawa senang karena dia bisa berkumpul keluarganya, bukan karena harta, akan tapi karena kesenangan, kenyamanan yang dimiliki pada saat itu. Kata Allah, ada orang mari mimpi masuk barat menangis gara-gara dia memiliki harta, menangis gara-gara dia memiliki jabatan. Kenapa? Karena yang mampu menangiskan dan menyenangkan, menertawakan adalah Allah, bukan harta dunia. Terus nomor kata nomor sing nangis gara-gara harta nih, gara-gara sugih anak ini sudah mulai-mulai kening sembarang. Terus nomor nangis gara-gara jabatannya ini masalah. Ini wong gak duwe jabatan, makan sing golek, tapi iso tentrem, iso guyon di keluarga. Terus boten anake tertawa. Kenapa? Karena Allah yang mampu menangiskan dan mampu menertawa. Wa annahu wa anhaka wa anka. Bukan karena hal. Kadang orang banyak hartanya wis sibuk paling sibuk. Nopo kok sibuk? Kreditan rumari. Targetnya gaya hidupnya tambah nih. Awak terus Allah diambil harta ini, ketakutan. Orang tambah banyak berubah, orang tambah tinggi jabatannya, orang tambah kaya, menampakkan kekayaan di depan orang lain, maka mintanya tambah berubah. Khawatir diambil sama yang diambil. Ini pikiran itu. Makanya kata Nabi, biasa mau menyikapi dunia. Lek dikaya syukur, lek gak dikaya sabar, kayak tenang apa? Ayo kata bukan tenang gara-gara ngikuti gaya hidup. Ayo pelan panjenengan sekian, turun duwe nopo-nopo, pingin susah krono pingin, giliran wis duwe wedi. Lah
wedi nyampe kebenaran, khawatir mati di lalu kan ojo dimusuhi wong, ojo sampeyan nek sampai menyampaikan kebenaran rezeki ini akan terhambat. Karena ulang panjang kadang wedi ojo bantu iku preman mengganggu apa. Padahal hadis Ihya Ulumuddin, engkau menyampaikan kebenaran tidak akan mempercepat kematianmu dan tidak akan menghalang-halangi rezeki. Lek pun pancen wae mati, gak nyampe kebenaran mati. Tapi lek pun yang mati menyampaikan kebenaran apa? Kata Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan didapat menjadi orang yang mati syahid. Lek wis wae orang yang mati syahid masuk surga milih sing budi mati langsung dikeket mlebet nang budi mau. Ulang banyak milih mati syahid nopo milih mati syahid. Kompeten tapi padahal yang mematikan dan yang menghidupkan adalah wa annahu khalaqaz zawjaini dzakar wal unsa. Dialah Allah yang menciptakan berpasang-pasangan dua jenis laki-laki dan perempuan dari apa? Min nutfatin idza tumna, dari sebuah air mani yang ketika dimasukkan ke dalam rahim maka terjadi manusia. Produksi ini wa anna alaihi nas'atil ukhra, dan hanya Allah yang mampu membangkitkan kembali. Bulan panjenengan diciptakan, dimandikan, wis mati acur, mari acur balik. Jangan sampai mengira bulan panjenengan mati wis mati. Balik tambah panjang perjalanan. Makanya bulan panjenengan mau dan tentang arwah. Mengutip dawuh Abu Bakar As-Siddiq, ternyata arwah orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan Allah maka dinamakan orang-orang yang syuhada. Ada orang yang mati syahid, ada orang yang matinya kelas ulama, ada matinya orang yang para nabi, para utusan Allah, para rasul, dan semuanya sudah dipersiapkan tempat masing-masing. Enek male wong mukmin tapi berdosa, wong mukmin tapi saya senang dosa. Tempatnya tidak di surga, akan tetapi tempatnya tidak di langit, tidak di bumi. Arbaik. Jadi Abu Bakar As-Siddiq ini ditanya, wahai Abu Bakar, ketika roh keluar dari jasad manusia, kemana roh ini akan menempati? Tergantung amale. Nek amale para nabi dan rasul, langsung surga jannat adni. Ini sing Quran sing minggu kemarin kan jannatul ma'wa. Sing kemarin ternyata Abu Bakar tafsirin jannatul adni. Enek sing kedua, lek para ulama jannatul firdaus. Lek jenengan pengin masuk jannatul adni mari mati kan wis ditutup pendaftarannya. Jadi nabi rasul wis gak enek. Yang kedua ada kesempatan jadi ulama. Kayak gak mampu kayak daftarnya kalau butuh apa? Quran. Terus yang ketiga ada orang-orang yang sukses, orang-orang yang berjuang. Nopo ada ini orang yang selalu beribadah kepada Allah tanpa masih hilang lama kemarin ini wajib kecuali lirik toh gak maksiat sih bos. Apa kata Abu Bakar As-Siddiq, keluar rohnya langsung ditempatkan di jannatul ma'ad, jannat iliyin, surga iliyin, rohnya tidak terjadi kiamat masuk surganya, tapi langsung roh keluar dari jasad langsung dimasukkan surga. Nah, mukmin sing berbuat dosa, jadi rajin sholat, rajin ngaji, yo ini pun sing seneng karnaval, sing seneng wah kadang sing nopo dendaan barang. Berarti pilih orang-orang berdosa, mukmin tapi berdosa, dia tidak di surga, dia tidak di langit, tidak di bumi. Paham? Jadi kira bulan panjang kerta, nyawang ke bawah, nyawang ke rokok, nyawang ke atas, kocok-kocok nih wis menikmati surga dua nomor. Dan kesempatan bulan panjang mumpung sih diberi kesempatan hidup, masih diberi kesempatan oleh Allah untuk memilih paket umroh, paket akhirat pun wonten, paket akhirat pun wonten, cuma bulan panjang nggak pakai mikir, padahal sudah jelas
ayat enten ditafsirane pun Allahumma sholli ala Muhammad. Sing terakhir sing kurang kira menit nih, 5 menit nih. Masa nggak ditafsir khusus ngono pingin arwah langsung masuk surga. Saat sing tepi-tepi wae, saat sing tepi wa annahu auna wa akna. Dialah Allah. Ini banyak-banyak penafsiran ya. Ini kalau tafsir sing simpel mawon. Allah cukup, tidak membutuhkan manusia, wa akna, tapi semua makhluk butuh kepada Allah. Kita tafsiran sing kena dan mata penafsiran ini. Kata, wa dialah Allah yang Maha Kaya. Tidak memerlukan seorang apa-apa, enggak perlu bulan panjenengan. Wis kan wis makhluk. Wis malaikat sing rajin temenan yo kata sing maksiat kok yo wis cukup iblis. Lah bulan panjenengan setengah-setengah ku api. Berarti penungso temenan. Tapi aja soro-soro lek maksiat kan ilang amal kemarin itu kecuali ngirak diri rasa enggak parah-parah. Kenapa? Karena gampang terhapus dosa. Cek nopo cek ruh-ruhan panjenengan selamat. Tidak tertahan langsung menikmati surga. Maka jadi orang yang suada nopo orang-orang ahli ilmu lah. Bukan ulama tapi bukan membantu siare para ulama, membantu siar agama. Kenapa? Karena dia Allah Maha Kaya tapi wa'ada dan dia Maha Memberi. Atau ditafsiri Allah Maha Kaya sedangkan makhluknya Maha butuh, sangat butuh kepada Allah. Wa'ada wa rabbus sikra. Dan dialah Allah, Tuhannya Sikro. Ini ayat ini asbabun nuzul. Asbabun nuzul Sikro itu Tuhannya bintang. Bintang yang namanya bintang Jauza di atas. Dulu Sikro ini bintang yang bernama Sikro ini adalah disembah di zaman jahili. Jadi menyembah bintang. Termasuk dalam tafsir Ibnu Katsir itu embang bayi Nabi dari pihak ibu. Tapi kalau ragu ini. Ragu, tapi tafsir ditulis ternyata ada mbah-mbah Nabi menyembah awali menyembah bintang Sikro. Maka ketika Abu Sufyan mengkritik Nabi Muhammad, wahai Muhammad, keturunan di putu nih sinten namine punan nopo yang menyembah bintang Sikro. Salah satu mbah-mbah Nabi dari pihak ibu ada yang menyembah bintang, karena ditulis tentang sini bukan kasih. Tapi belum pendapat ini kaya malah pendapat ini. Tapi terjelas begini, wa annahu huwa Sikro. Kenapa? Karena di zaman jahiliyah bintang Sikro ini disembah. Tidak, bintang itu adalah makhluk Allah, sedangkan Tuhannya bintang tersebut adalah Allah. Ojo nyembah bodoh bintang disembah, bulan disembah, sing paling parah malik api disembah, sing lebih parah malik batu disembah. Na'udzubillah. Wa anna wa ahlaka ada mula, dan dialah Allah yang menusan kaum Ad pertama kali, kaum Samud. Fama aku tidak ada yang tersisa sedikit. Mantutan sebelum mereka Nabi Nuh wa qaum Nuhin min qablu innahum kanu huwa atlam wa sedangkan kaum Nabi Nuh disebut dia lebih dolim, lebih lanjut. Kenapa? Lebih lanjut, lebih dolim daripada kaum Samud, kaum Ad, karena lebih lama nabinya datang tapi nggak pernah respon. Wes pengajian suwe tapi pancen nggak gelem ngaji. Wes itu lebih parah. Wes sudah tahu kebaikan di sana, kok pulang panjenengan kok pancen tidak ada gerakan untuk meningkatkan kebaikan, itu lebih parah. Wes pikir tambah umur panjang, kok gak tambah meningkat amalnya kan kok? Makanya umur yang paling jelek, umur itu tapi kejelekan disingkatkan. Harus nawajar. Gini kau lebih dicela, lebih dolim, lebih lanjut. Kenapa? Karena nabinya lebih lama berdakwah, tapi gak ada respon. Jadi jangan harap orang panjenengan. Orang karang kosong gak gelem ngaji, tapi di malu lagi. Kok gak gelem agama? Wes pengajian kadang. Tambah kok gak seneng ngaji. Betul temenan ini. Kok saya pancet sombong, kok saya pancet gak genah, itu tambah besar. Adabnya terkuat. Wal mutafikata ahwa. Sedangkan orang mutafikat itu nopo
kaum Lut diceritakan oleh Allah, kaum Lut dibalik oleh Allah, diangkat ke langit, dibalik terus diluluh. Itu luar biasa. Dia ada semuanya yang farosaha marosa dibalik oleh Allah, terus dilempari oleh wes bumi ini digempa dia blesno, diwalik terus dilempari dilempari batu. Fa bi ayyi ala rabbikuma irabbikum fa bi ayyi ala rabbika tatamar. Nikmat yang mana, nikmat Tuhanmu yang mana yang engkau ragukan, wahai para manusia, yang engkau ingkari? Nikmat apa lagi? Allah telah memberikan bermacam-macam peringatan, bermacam-macam nikmat, tapi engkau masih ragu atau masih mengingkar? Kok saya enggak yakin? Isi temenan Pak Biji. Masjid Jami gede sak ngono akeh. Jamaah iki ruksok nek sepuluh. Iku dicampur wong liya barang. Wah, nikmat sing pundi? Kowe ditanya temenan Biji, masjid-masjid kosong. Wis dikira ati banter kaya ngono. Kok enggak tangi-tangi. Kowe isi temenan Biji. Kecuali yang sing darurat lagi. Kecuali pancen duwe kesibukan temenan, enggak iso temenan. Bal hada nadiru minan nuduril ula. Inilah Muhammad kata Allah. Ini Muhammad memberi peringatan kepada kalian seperti orang-orang Rasul sebelum Muhammad. Sama Muhammad yang mengekei peringatan. Asifatul asifah, asifatul asifah. Dekat kata Allah. Asifatul asifah, dekat sudah kiamat. Ketika ayat ini turun, Nabi sudah mengatakan kayak ini. Kayak apa kiamat ini ya Rasul? Kayak ini dilukas baik. Ketika Nabi akhir zaman sudah dilukas. Ditiru dibandingkan akhir. Tapi bulan ngomong sesuai ya. Kalau ada yang dilukas yang mati, jadi pasti kan mati. Kiamat pun sudah dekat di zaman Nabi sudah. Laisa amin dunilai kasih. Tidak ada yang tahu tentang kiamat kecuali Allah. Hanya Allah yang tahu. Mohon teman-teman Allah. Apa min hadzal hadis takjabun? Apa dengan Quran ini kau masih ingkar? Apa dengan adanya Quran ini kau masih ingkar, tidak percaya kata Allah? Wa tadhakuna wa la taqul, dan kau masih sempat tertawa, tidak benar, tidak susah. Makanya tafsiran hadis itu, engkau kalau seandainya tahu apa yang aku tahu, engkau tidak akan banyak tertawa, tapi justru engkau banyak menang. Le'ruh alam akhir, le'ulan banyak ruh alam akhirat. Dengan bermacam kesalahan bukan panjenengan, enggak perlu sempat tertawa. Kenapa? Allah, ketika Allah menurunkan ayat ini, wa tadhakuna wa la taqul, Nabi langsung tidak pernah tertawa. Paling banter Nabi ini senyum. Ketika ayat ini turun, ketika ayat ini turun, Nabi sebelumnya masih tertawa kan, hadis-hadis kan sampai gigi geraham Nabi sih kelihatan. Tapi ketika ayat ini turun sampai wafat Rasulullah tidak pernah tertawa, Rasulullah hanya tersenyum ketika melihat hal yang menyenangkan. Ini tafsir Ibnu Katsir mengatakan ayat ini. Ketika ayat ini turun, bukan panjenengan yang pancetai, santai baca tutur nah bisa penting subuh gak hilang, bolehlah tertawa. Paham? Tapi Nabi sejak ayat ini turun wis gak sempat tertawa. Paling banter minamung senyum. Amin hadal hadis takjabun wa tadhakuna wala taqul. Engkau malah tertawa, engkau tidak menangis ketika diberi peringatan. Ini luar biasa nih Nabi. Wa antum samidun, bahkan kalian ketika ayat dibacakan Quran engkau malah mencari kesenangan. Musik malah dibanter, ngobrol malah dibanter, kesibukan malah ditambahi. Cek gak perlu pengajian. Ini ayat orang-orang kafir sih ketika Nabi ngaji, ketika menyampaikan ayat Quran, orang-orang kafir malah musikan, banter, cek gak perlu ayat Quran. Saat ini kata nomor biasa, mulai biyen, fasjudu lillah kata Allah, fasjudu maka sujudlah kau kepada Allah, wasjudu dan sembahlah Allah, jangan menyembah yang lain, jangan menyembah kehidupan dunia yang seakan-akan memberikan kenyamanan padahal menipu. Mugi-mugi bulan panjenengan kali Allah diberi istiqomah ibadah ngantos husnul khotimah, mampu mengantarkan arwah bulan panjenengan langsung mlebu surga di Allah.
ngenteni hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Ya